manusia jadikan Tuhan itu gimana ya? Manusia dijadikan Tuhan itu nggak ada. Itu narasi yang salah. Tuhan menjadi manusia itu yang ada. Oh bisa ya, bisa Tuhan jadi manusia ya? Loh kalau dia nggak bisa berarti dia bukan Tuhan dong. Pak, sekarang saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? Bisa kalau Tuhan mau. Ayo. Bisa kalau Tuhan mau, masalahnya nggak ada. Kuasa Tuhan. Ini saya kasih tahu ya. Kata Anda, ini bagus nih narasi Anda. Kalau Tuhan mampu, dia bisa membuat batu jadi manusia. Berarti ada kemampuan yang mengubah batu menjadi manusia. Sekarang saya tanya, kalau ada Tuhan tidak bisa jadi manusia, dia mampu nggak? Bisa disebut enggak mampu kalau dia enggak bisa. Dan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan bisa jadi manusia, itu mah biasa. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia, saya curiga ini kagak mampu, bos. Oke, sekarang saya bayar. Enggak, jadi Anda udah paham ya. Tuhan jadi manusia baru betul. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, saya curiga itu bukan Tuhan, tapi abal-abal Tuhan. Tuhan abal-abal menurut Agatha saat debat dengan Ujlim. Ulasan ini penting dan menarik. Silakan berkenan menonton sampai tuntas. Tadi kan kita bilang bahwa Tuhan kita manusia. Iya, Tuhan itu manusia, Pak. Gelar Tuhan itu diperuntukkan untuk manusia. Gelar Tuhan untuk diperuntukkan manusia. Bukan untuk diperuntukkan, diperuntukkan untuk manusia. Jangan dibolak-balik lah, katanya dibolak-balik, nah aneh. Jadi manusia bisa jadi Tuhan ya? Bukan manusia jadi Tuhan, manusia itu gelarnya Tuhan. Oh, manusia itu gelarnya Tuhan. Iya, Bapak Tuhan nggak? Bukan lah. Loh, Bapak nggak berkuasa di rumah Bapak? Enggak. Bapak nggak berkuasa atas diri Bapak juga? Kita bermain logika nih, Mbak tadi bilang logika ya. Kalau definisi Tuhan kan yang maha kuasa. Maha kuasa. Iya, hawa nafsu seseorang aja bisa menguasai dirinya gitu. Makanya saya bilang setiap manusia itu adalah Tuhan. Kalau hawa nafsu punya di diri manusia, setiap manusia punya hawa nafsu, tapi ya ada manusia yang menuhankan hawa nafsu. Memang belum pernah tahu. Makanya dibaca dulu tuh Al-Jatsiyah 23. Nih kita menarasikan ada orang yang menuhankan hawa nafsunya, berarti hawa nafsu dijadikan Tuhan. Allah itu enggak hawa nafsu dijadikan Tuhan. Dulu kok disalahin, ini kitabmu kok. Ini narasi dari kitabmu bukan dari saya, saudara. Saya tanya nih Mbak, kalau yang tadi itu yang masih aku kurang paham itu nggak ngerti Tuhan kok dijadikan manusia gimana, manusia jadikan Tuhan itu gimana ya? Manusia dijadikan Tuhan itu nggak ada. Itu narasi yang salah. Tuhan menjadi manusia itu yang ada. Oh bisa ya, bisa Tuhan jadi manusia ya? Loh kalau dia nggak bisa berarti dia bukan Tuhan dong. Pak, sekarang saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? Batu bisa jadi manusia. Bisa nggak? Nggak bisa. Lama kali kau jawab. Loh nggak bisa, tergantung Tuhan dong, kuasa Tuhan. Bisa, apapun kalau Tuhan mau bisa. Cuma masalahnya. Saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? Bisa kalau Tuhan mau.
Ayo. Bisa kalau Tuhan mau, masalahnya nggak ada. Kuasa Tuhan. Masalahnya ada. Ini saya kasih tahu ya. Kata Anda, ini bagus nih narasi Anda. Kalau Tuhan mampu, dia bisa membuat batu jadi manusia. Kalau Tuhan mampu, betul? Kalau batu bisa jadi manusia oleh kemampuan Tuhan, betul? Itu bisa terjadi. Berarti ada kemampuan yang mengubah batu menjadi manusia. Sekarang saya tanya, kalau ada Tuhan tidak bisa jadi manusia, dia mampu nggak? Iya, maksudnya gimana? Kalau ada Tuhan tidak mampu jadi manusia, bisa nggak dia disebut mampu? Ya, nggak bisa disebut nggak mampu kalau dia nggak bisa. Dan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan bisa jadi manusia, itu mah biasa. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia, saya curiga ini kagak mampu, bos. Oke, Jadi jangan sekarang kaget. saya Pak ya. Enggak, jadi Anda udah paham ya. Tuhan jadi manusia baru betul. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, saya curiga itu bukan Tuhan, tapi abal-abal Tuhan. Oke, sekarang boleh saya juga ngomong. Ini udah paham tapi Boleh nggak ya? Enggak, ini udah paham belum? Masalah pahamnya sudah mendengar, tapi saya kurang Nanya paham. Saya juga boleh nggak? mendengarnya. Kalau masalah mendengar, 1.700 orang mendengar. Anda paham nggak? Kalau ada Tuhan yang tidak mampu jadi manusia, saya curiga dia adalah Tuhan yang abal-abal. Boleh saya Pak? Saya juga boleh ngomong juga. Iya, itu Gantian. udah. Tanggepin aja pernyataan saya. Tanggepin. Iya. Jadi gini, kalau masalah Tuhan itu kan kemampuannya tanpa terbatas ya Mbak ya. Karena kalau terbatas berarti dia bukan Tuhan. Kalau memang Mbak menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, maka gugurlah ketuhanannya Mbak. Gugurnya di mana? Berarti dia bukan. Gugurnya di karena mana? Saya tanya. Gugurnya di mana? karena kalau dia menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya, gugurlah kekuasaannya, Kenapa gugur? kuasanya. Kenapa gugur? Ya karena manusia itu lemah, bisa sakit gigi. Kalau Tuhan jadi manusia, gugurlah kemahakuasaannya. Kalau bilang Mbak karena saya menyebut bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, bukan tidak bisa, dia bisa, tapi apabila dia menjadi manusia, Anda tadi sekarang dia bisa. Tapi Anda tadi berkomentar. kalau giliran saya Mbak seandainya dia putus, bisa, tapi kalau giliran Anda Mbak saya tidak pernah batasin. potong. Dan dengarkan sampai selesai, boleh kan? Ininya dong Pak, Boleh jangan kan? pelin-pelan. Enggak, maksudnya boleh nggak Ya. saya selesai dulu ngomong? Kunci narasi Anda supaya kan? Anda terlihat Itulah Mbak nggak mau dengerin. dalam bernarasi. Masa Mbak aja sih mau didengerin, masa saya nggak Konsistensi ya, didengerin? konsistensi Anda dalam bernarasi itu dijaga. Mbak, jadi gini, kalau dia masalah Tuhan itu bisa, apapun bisa menjadi apapun. Cuman apabila dia menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya. Karena dia ngomong sendiri bahwa dia maha besar. Kalau dia menjadi manusia berarti dia masuk ke bumi. Bari maha kebesarannya itu, maha besar itu kan besar, tidak maha kecil, tidak akan sedetik dan semenit pun, seberapapun dia tidak akan menjadi kecil. Apabila dia menjadi kecil, berarti di dalam kitab itu bahwa dia mengatakan bahwa aku adalah maha besar, berarti dia menyalahi apa yang dia omongkan. Nah, apabila dia menjadi manusia,
gugurlah ketuhanannya dia, karena manusia bisa sakit perut, sakit gigi, semacamnya gitu. Masalah bisanya bisa jadi manusia, cuma apakah Tuhan bisa nggak jadi kotoran? Mohon maaf, jadi tai atau jadi apa? Bisa Tuhan jadi tai, tapi etis apa tidak? Kan tidak etis. Konsistensinya dong. Anda tadi sebelumnya mengatakan tidak bisa, sekarang bisa. Apabila ada syarat, berarti Anda memberi syarat kepada Tuhan Anda, itu yang kedua. Tapi saya akan tanggapi setiap pernyataan Anda. Jadi yang pertama Anda bilang Tuhan Anda berarti dia jadi kecil, masuk ke bumi ya. Berarti Anda mengatakan Tuhan Anda nggak pernah ada ke bumi dan tidak pernah turun ke bumi. Ketika Anda menggunakan jaket hitam, Anda tampak seluruhnya hitam. Apakah Anda berhenti jadi manusia dan Anda hanya menjadi jaket? Itulah yang saya maksudkan ketika Allah saya datang menjadi manusia. Dia keilahiannya itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti. Jadi kodrat keilahiannya itu tidak pernah berhenti tanpa dia meninggalkan juga kodrat kemanusiaannya. Itulah kehebatan Tuhan saya. Sama seperti Anda menjatuhkan emas ke dalam lumpur. Emas itu tidak berhenti menjadi emas. Dia tetap emas, namun lumpur itu tetap menyelimuti dia. Jadi kalau ada Allah yang mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berakhir, tetapi kemanusiaannya juga tidak tergerus oleh keilahiannya. Silakan ditanggapi. Oke, kalau masalah di ayat itu saya akui karena saya juga kekurangan ilmu masalah di ayat itu. Karena saya memakainya kan logika. Tadi kan kita bermain di logika ya. Jadi saya mengakui sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak melebihi dari kemampuan saya gitu. Jadi gini, menanggapinya itu bahwa tadi Mbak bilang dia pernah di dunia, turun ke dunia ataupun apa tadi bilangnya Mbak ya. Pokoknya intinya dia di dunia. Kalau dia di dunia itu adalah kuasanya. Jadi dia tidak perlu turun, tapi kuasanya yang bisa turun. Jadi kalau saya presiden, nggak perlu saya harus turun ke bawah sana, karena anak buah saya pun juga bisa turun. Nanti dia tinggal mengabar saya atau saya sendiri yang bisa mendengar, karena kuasa Tuhan loh. Tinggal duduk aja diam santai pun dia tahu, dimanapun di lubang kecil apapun dia bisa mengetahui. Cuman di sini kalau apabila dia sedetik dirinya sendiri turun menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya. Masalah bisanya bisa, tapi etis dan tidak etisnya, maka gugurlah dia sebagai Tuhan apabila dia menjadi manusia, karena manusia punya kekurangan, segala sesuatunya kurang gitu. Kalau konsep ketuhanan, mohon maaf dari saudara kita di Mbak, kalau manusia dijadikan Tuhan ya gugur menurut saya. Kalau dibilang karena dia atau apa, kayaknya di nabi-nabi lain mukjizatnya lebih banyak, yang lebih wow gitu loh. Menurut saya seperti itu Mbak. Makasih. Oke. Kalau Anda bernarasi di yang nabi-nabi sebelumnya, mohon maaf, itu menurut saya tidak valid. Kenapa? Karena narasi Anda di abad ke-7. Saya tidak mengimani narasi nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Ya karena nabi sebelumnya tidak beragama Islam. Nabi sebelumnya tidak pernah mengkonfirmasi dirinya beragama Islam, ya. Ditanggepin dong, tolong narasi saya ditanggepin, pertanyaan saya juga ditanggepin. Dari tadi kosong. Saya diam aja karena kan menghargai Mbak. Nggak mungkin saya mau ngomong, Mbak ngomong juga kan. Karena diperbolehkan jadi saya. Maksud saya tanggepin nih narasi jadi, saya.
Kalau Mbak bilang tadi kan menurut Mbak bahwa pemikiran saya bahwa Tuhan berarti tidak mampu dong kalau dia tidak turun ke bumi. Kekuasaannya hilang dong. Kalau perumpamaan, kenapa saya yang turun seumpama kan itu perumpamaan presiden. Presiden kan juga tidak harus turun ke daerah ke Papua. Cukup kuasanya aja, cukup anak buahnya, cukup apanya. Presiden Prabowo itu, Presiden Jokowi, presiden manapun di dunia ini, semuanya turun, Pak. Gak ada yang gak turun. Gimana ceritanya lo? Nih kau gak pernah berarti menyaksikan presiden itu belusukan. Mana ada presiden cuman duduk-duduk aja. Utus sana, utus ini. Pak, itu dia diturunin langsung. Ini seperti kamu. Narasi kau aja nggak logis di sini. Kau cari sana presiden kalau duduk-duduk aja, rakyatnya ngamuk. Nah, kalau dia nggak turun, memantau setiap apa proyek yang dia lakukan, nggak ada orang yang percaya, bro. Ini Anda nggak pernah nengok presiden belusukan. Nggak perlu dia nyuruh-nyuruh, Pak. Kalau ada presiden kayak gitu, Pak, nggak dipilih sama rakyat, Pak. Mikir. Udah, Anda memang cocoknya turun. Nggak bisa. Nggak. Ini, kok kira itu presiden petapa? Di dalam aja dia bertapa. Kirim. Nih, itu nanti dikatain nih, ini presiden nganggur. Nggak mungkin, mohon maaf ya, ini hanya narasi bapak tadi ya. Jangan salah paham ya. Nggak ada pakmu. Mikir pakmu. Presiden itu juga turun, sempet dia kagak turun. Eksistensinya dicap tidak ada. Saya bilang, eksistensi presiden itu akan terwujud kalau dia itu turun langsung atas apa yang dia kerjakan. Demikian Allah. Dia harus menyatakan dirinya sendiri. Itu baru mampu, bos. Kalau nggak mampu, bos, senggol dong. Ya, kamu salah orang. King, kelas, mahkotamu sedang dilas. Sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kami dari luar kekristenan yang salah mengerti dan memahami ajaran pokok, inti, dan utama di dalam Alkitab yang diyakini serta dipercayai oleh orang-orang Kristen. Mereka sering membuat pernyataan manusia dibuat atau diangkat menjadi Tuhan. Ketika mereka membuat pernyataan demikian, mereka mengira atau menyangka orang-orang Kristen memahami, meyakini, mempercayai pernyataan yang demikian. Saya perlu tegaskan saat ini, tidak pernah ada orang Kristen yang meyakini dan memahami bahwa manusia diangkat menjadi Tuhan. Tidak pernah ada dalam doktrin ajaran Kristen manusia menjadi Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menjadi manusia. Sekali lagi, ini perlu saya tegaskan, yang benar adalah Tuhan menjadi manusia. Sebutan Tuhan pun di sini perlu dimengerti dan dipahami secara jelas. Sebenarnya Tuhan bagi Yesus
tidak otomatis artinya Allah. Karena ada ayat yang mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Tuhan di situ artinya Allah, maka kalimatnya menjadi rancu. Karena mustahil Allah membangkitkan Allah. Kalau Tuhan yang merujuk kepada Yesus, di situ artinya Allah. Oleh karena itu kita perlu membedakan Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Tidak boleh kita membuat sebuah konklusi atau kesimpulan Yesus itu Tuhan atau Allah. Tidak bisa sesederhana itu. Yesus itu Tuhan pasti merujuk kepada kemanusiaannya yang bergelar Tuhan. Tuhan di situ dalam bahasa Inggris Lord, bukan God. Dalam bahasa Yunani Kurios atau Kyrios, bukan Theos. Artinya pemilik dan penguasa. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kepada Yesus yang mana firman itu telah nuzul menjadi manusia, namanya Yesus, dalam keadaannya sebagai manusia, diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi oleh Allah yang disapa dengan Bapa. Jadi kemanusiaan Yesus yang diberikan segala kuasa, ketuhanan sebagai pemilik atau penguasa atas sorga dan bumi. Tapi coba kita ikuti dulu pola pikir dari lawan debat Agatha. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Saudara kita Uclim ini keberatan. Mustahil, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Di dalam penjelasan beliau menegaskan, kalau Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan menjadi terbatas. Padahal Tuhan itu maha besar, maha kuasa, tidak terbatas. Disinilah kekeliruan dan kesalahan fatal dari saudara Uclim ini memahami tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa menjadi apapun, termasuk menjadi manusia. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, maka Tuhan terbatas kuasanya. Ketika Tuhan menjadi manusia, bukan berarti kuasanya mengecil. Karena kata menjadi di situ bukan seperti contoh kucing menjadi tikus. Kucing tidak ada lagi, tinggal tikus. Karena kucing sudah berubah menjadi tikus. Pengertian inkarnasi di dalam Yohanes 1:14 bukan demikian artinya. Bukan demikian memahaminya. Firman menjadi manusia itu lebih eksplisit lagi dijelaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia.
Jadi ketika firman menjadi manusia, yang mana firman itu adalah Allah, karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, artinya firman itu ketambahan natur baru dilekatkan kepada dirinya. Itu sebabnya Kolose 2 ayat 9 jelas berkata, di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Artinya, sang firman yang menjadi manusia ini memiliki dua natur. Natur keilahiannya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan natur kemanusiaan sebagai yang dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan serta hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Setelah itu dia naik ke sorga, dan telah naik ke sorga ke tempat di mana dia sebelumnya berada.